Ya, sekarang kita masuk Bapak Ibu ke varians. Varians itu. Ya, jadi kemarin sudah kita masuk dalam varians ya. Jadi kalau varians itu tidak absolut kayak mean deviasi. Kalau mean deviasi yaitu absolut. Jadi artinya berapapun kita kurangi nilai x-nya dengan x bar-nya itu tetap positif. Tapi kalau misalkan varians tidak. Kalau misalnya kita kurangi nilai x dengan nilai x bar itu akan jadi negatif, tetapi karena dikuadratkan ujung-ujungnya jadi positif juga sih gitu. Tapi dikuadratkan. Jadi min 5, 25 dan sebagainya macamnya, kemudian kita masukkan rumus. Nah, ujung-ujungnya menjadi nilai seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengukur tingkat variasi. Untuk mengukur tingkat variasi antar variabel. Misalkan kita punya dua variabel, yaitu variabel jenis kelamin dan variabel jenis kelamin dan variabel usia misalkan. Jangan jenis kelamin. Misalkan bisa sih jenis kelamin bisa ataupun berat badan dengan usia lah. Nanti ada contohnya di belakang. Berat badannya misalkan min-nya segini, kemudian apa namanya min-nya segini, kemudian habis itu variansnya segini. Kira-kira variasinya berapa? Kemudian begitupun dengan tinggi badan misalkan. Nah, mana yang lebih bervariasi dari antara tinggi badan dengan berat badan misalkan? Atau Ibu punya variabel yang lain? Ibu penelitian terkait kualitas hidup. Kualitas hidup satu, yang kedua adalah Ibu penelitian terkait activity daily living. Nah, ketika Ibu ingin mengetahui seberapa variasinya kualitas hidup dan seberapa variasinya activity daily living, maka Ibu gunakan yang namanya rumus varians. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk dalam standar deviasi. Ini yang paling banyak banget dipakai di statistik dan kebanyakan mereka nggak tahu standar deviasi itu dari mana dapatnya gitu. Tahu-tahu output SPSS adanya SD aja. Standar deviasi aja, sedangkan kita nggak ngerti maksudnya apa. Nah, apa itu standar deviasi? Standar deviasi itu adalah akar dari varians. Akar dari varians. Jadi varians yang tadi, Bapak Ibu, varians yang tadi, itu diakarin. Nah, rumusnya jadinya kayak gini, S. Jadi rumusnya kayak rumus varian, cuman nanti dikasih akar kuadrat. Akar kuadrat. Dikasih akar ya. Dikasih akar kayak gini. Jadi, S sama dengan akar dari sigma X dikurangi X bar, dikuadratkan, dibagi N dikurangi 1. Nah, kalau misalkan lihat contoh yang di atas, maka S sama dengan akar dari 8 gitu. Nah, akar dari 8 sama dengan 2,8. Nah, ini satuannya ke belakangnya apa terserah nanti variabel kita tuh apa, sentimeter kayak, kilogram kayak dan lain-lain. Nah, varians dan standar deviasi itu banyak dipakai dalam analisis statistik. Nah, ini banyak banget dipakai. Jadi ketika Bapak Ibu punya nilai standar deviasi sekian, misalkan nanti jangan bingung nanti dapatnya dari mana, itu adalah dari akar dari varians. Nah, kemudian varians itu apa? Varians itu merupakan nilai kuadrat dari min ya. Jadi dari x dikurangi x bar kemudian dikuadratkan seperti itu. Nah, itu min deviasi. Itu standar deviasi. Nah, sekarang adalah coefficient of variance. Coefficient of variance. Oke. Sekarang kita tadi sudah mengetahui standar deviasi. Sekarang kita akan mengetahui apa itu coefficient of variance atau COV. Coefficient of variance adalah nilai standar deviasi dibagi min. Nilai dari standar deviasi dibagi min ya, dikali 100%. Nah, jadi standar deviasi ini bisa dilambangkan dengan S. S atau SD ya, boleh. S atau SD juga boleh. dibagi X bar dikali 100%. Nah, ini sama juga dengan varians untuk membandingkan variasi. Tetapi ini lebih khusus ke persentasi ya, lebih clear lagi ke persentasinya berapa gitu. Nah, membandingkan variasi antara dua atau lebih agregat yang ukurannya berbeda atau gradasinya berbeda. Nah, ini untuk membandingkan variasi. Contoh
Lihat soalnya Bapak Ibu, dari suatu pengukuran didapatkan rata-rata tinggi badan 162 cm dan standar deviasinya 15 cm. Tapi untuk berat badan rata-ratanya 58 kilo dengan standar deviasinya 8 kilo. Mana yang lebih bervariasi? Saya bilang tadi itu TB, atau BB, tinggi badan atau berat badan. Nah, kita nanti masukin ke rumus ini. S-nya berapa, X bar-nya berapa, tinggal dikali 100%. Nah, ini sudah sekarang saya challenge Ibu, Bapak Ibu, untuk memasukkan ini ke dalam rumus ini. Silakan. Untuk TB berarti S-nya adalah 15 dibagi 162 dikali 100. Kalau untuk BB juga sama. Yuk, silakan. Nanti ada satu orang atau dua orang atau beberapa orang yang jawab. Nanti apakah sudah betul atau kurang pas, nanti kita akan perbaiki dan kita akan interpretasikan. Ayo, saya kasih waktu 1 menit lah. TB-nya berapa, BB-nya berapa? Yang sudah open mic ya? Yang TB, yang TB. Siapa nih? Yeni, Pak. Oh, Bu Yeni. Maaf, Wah, Pak, mantap nih. off cam ya, Pak. Hah? Maaf, off cam. Oh iya, oke, nggak masalah. Yuk. Kalau yang TB, yang TB itu 9,2. 9,2? Iya. Yang BB? Kalau yang BB, BB-nya 13,8. 13,7, Pak. 13,7. Iya, 13,7, Pak. 13,8. Oke, yang TB berapa tadi TB? 9,2. 9,25. 9,25, yang BB? 13,79. Oke, kita lihat. Ini dia. Ya. Yang TB adalah 15 dibagi gitu ya, betul ya? 162 itu adalah nilai nilai min ya. Nilai min, benar kan? Atau X bar dikali 100 sama dengan 9,3%. Yang BB 8 dibagi nilai 8 itu adalah standar deviasinya dibagi means karena nilai rata-rata berat badannya 58 kg kali 100 13,8. Dari hasil COF terlihat bahwa walaupun standar deviasi tinggi badan 15 cm dan berat badan 8 kg, ternyata berat badan lebih besar. Ternyata COF-nya atau nilai variasi berat badan lebih besar daripada nilai variasi tinggi badan. Jadi dapat disimpulkan bahwa berat badan lebih bervariasi daripada tinggi badan. Itu interpretasinya. Oke. Nah, itu interpretasinya. Ya. Nah, jadi coefficient of variance itu digunakan untuk melihat seberapa variasi sih variabel-variabel kita, tapi variabelnya harus beda, bukan variabel yang sama. Nah, itu berarti kita pakai rumus yang namanya COV atau coefficient of variance. Nah, ini hati-hati, nanti bisa saja saya akan keluarkan di UTS. Coefficient of variance. Jadi saya akan tanya, Bapak Ibu, saya punya dua variabel. Yang satu variabelnya ini, standar deviasinya ini, minnya segini. Saya punya variabel yang kedua, standar deviasinya ini, minnya segini. Kira-kira, bukan kira-kira, dari variabel tersebut, mana yang lebih bervariasi didasarkan pada rumus apa? Nah, nanti saya akan tanya. Jadi jawabannya rumusnya coefficient of variance, ya, kemudian masukin ke dalam rumus, kemudian interpretasikan. Interpretasinya ya kurang lebih seperti ini, boleh beda tapi maknanya sama. Dari hasil COF terlihat bahwa walaupun standar deviasi tinggi badan 15 dan bla bla bla, jadi dapat disimpulkan gitu ya. Oke, saya punya satu soal yang harus Bapak jawab, Bapak Ibu jawab ya. Silakan Pak, untuk saya mau tanya standar deviasi dulu Pak, yang tadi belum jelas Pak. Kalau udah masuk ke COF berarti kan harus belajar standar deviasinya dulu ya Pak? Yes, betul banget. Oke, ini standar deviasi Bapak Ibu. Standar deviasi itu bisa dibilang simpangan baku. Nah, untuk mengetahui standar deviasi, Bapak Ibu wajib hukumnya mengetahui varians. Jadi antara antara mean deviasi
awal mulanya sih dari min ya, dari X-nya Ibu sudah tahu. X-nya itu kan jumlah responden atau jumlah data kita. X bar Ibu harus tahu, min deviasi harus tahu, kemudian varians harus tahu. Baru kita berbicara mengenai standar deviasi. Karena kalau misalkan kita nggak tahu belakangnya, kita nggak bisa ngitung standar deviasi. Contoh, kalau misalkan kita nggak tahu X-nya, nggak bisa kita ngitung standar deviasi. Nggak tahu X bar-nya nggak bisa. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan Ibu sudah tahu varians, itu seharusnya Bapak Ibu sudah semuanya tahu masalah X itu apa, X bar itu apa, tinggal ngitung standar deviasinya. Nah, jadi nanti kemungkinan ya soal yang saya kasih itu adalah prosesnya dari awal. Ibu hitung X-nya misalkan min X bar-nya berapa. Habis ngitung X bar, Ibu harus hitung min deviasinya. Habis min deviasi, Ibu hitung variansnya. Habis hitung varians, Ibu hitung standar deviasinya. Habis hitung standar deviasi, Ibu hitung coefficient of variance-nya. Nah, jadi akan satu soal itu jadi banyak cabangnya. Ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu meleng nih, wah, udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi makanya oleh karena itu harus selalu on ya. Meskipun kameranya off nggak apa-apa, yang penting tetap nyatet lah. Oke. Sekarang standar deviasi. Syarat mutlak standar deviasi untuk pengukuran yang manual kayak gini adalah Bapak Ibu harus tahu varians. Udah selesai. Itu doang kok. Harus tahu varians. Kenapa harus tahu varians? Karena standar deviasi itu merupakan akar dari varians. Jadi kalau varians itu adalah kalau varians itu kan rumusnya ini nih. Sigma dari X dikurangi X bar dikuadratkan N kurang 1 kan. Ini kan rumus varians. Nah, sedangkan rumus standar deviasi tinggal tambah akarnya doang. Jadi berapapun hasil varians tinggal diakarin aja. Jadi kalau misalnya ternyata hasil penghitungan variansnya adalah 16, berarti standar deviasinya itu adalah akar dari 16. Paham ya? Gitu maksudnya. Berapapun nilai varians, itu akan menjadi nilai dari standar deviasi, tinggal diakarin doang. Paham ya? Paham, Pak. Nah, gimana yang lain? Halo Pak, mohon izin Pak. Ya. Tadi standar deviasi itu sama dengan akar varians ya Pak, betul? Ya, standar deviasi itu adalah rumusnya, bukan sama dengan rumusnya itu adalah akar dari varians. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, clear ya. Kita bisa next slide ya. Oke. Yuk. Nah, kalau misalkan sudah punya standar deviasi, udah jelas bisa ngitung COF. Kalau Ibu tahu, misalkan pada saat UTS nanti ya, tahu Pak, saya itu rumusnya COF hafal, tapi standar deviasinya saya nggak hafal. Udah wassalam. Jadi nggak bisa jawab soal ini. Karena standar deviasi itu nanti saya akan buat tidak akan seperti ini. Soalnya dari satu pengukuran dapatkan rata-rata dan S. S-nya udah ketemu. Enggak, S-nya Ibu cari dulu nanti. Saya akan kasih data mentah aja, Ibu S-nya, standar deviasinya cari dulu, sampai nanti Ibu bisa mengukur coefficient of variance. Gitu ya. Nah, kan lumayan kan? Gitu. Lumayan. Jadi harus ingat rumus dari awal. Gitu. Ya nggak apa-apa lah, kan rumusnya masih pendek-pendek. Ini tugas mendalam. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penyajian data. Tapi untuk penyajian data, Bapak Ibu, harusnya penyajian data dulu ya. Cuman karena saya lupa, jadi saya masuk ke min dulu. Saya nggak baca RPS-nya, saya ternyata ada penyajian data. Maaf, jadi saya agak kelewat, tapi nggak masalah. Ini penyajian data hitungannya dikit, malah ya itu mah hanya narasi-narasi aja. Oke. Kita masuk dalam penyajian data. Nah, sebetulnya kenapa sih kita harus masuk ke dalam penyajian data? Karena gini, fenomena ya Bapak Ibu, fenomena ya.
ketika saya nguji, kalau yang saya bimbing ya saya kasih tahu. Tapi ketika saya nguji, saya ketemu mahasiswa yang saya uji atau bahkanlah bimbingan saya juga, kalau skripsi, itu dia itu menggunakan diagram yang tidak sesuai dengan datanya gitu. Jadi kita akan tahu nanti kapan kita pakai pie, kita pakai bar, kita pakai histogram, kita pakai time series. Jadi tidak semua data itu diagramnya itu gitu. Kalau kita kan apapun datanya bar itu solusinya. Enggak. Jadi diagramnya itu beda-beda. Jadi bukan seperti itu. Nah, ini nanti akan menjadi temuan pada saat ujian kalau misalkan nanti pengujinya sangat-sangat detail. Oke ya. Tapi sebelum itu saya akan masuk ke sini dulu. Penyajian data itu fungsinya untuk apa? Untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel yang nantinya jadi data yang tertata dengan baik sehingga bermakna informasi bagi pengambilan kebijakan nantinya. Nanti kita punya data, kita input, kemudian kita proses misalkan di SPSS atau di Jamovi ataupun di aplikasi apapun itu, kemudian kita outputnya itu kan pasti kan ada tabelnya, ada grafiknya, ada diagram, ada gambar dan lain-lain. Nah, penyajian data itu ada macam-macam. Ada narasinya, ada narasi, ada tabel, contohnya distribusi frekuensi, ada dengan grafik. Gitu ya. Ada dengan narasi, ada dengan tabel, ada dengan grafik. Nah, untuk penyajian dengan narasi ini harus diperhatikan sekali. Menyajikan hasil pengolahan data dengan menggunakan kalimat itu narasi. Misal, contohnya apa? Contoh ya, sejumlah 90% penderita penyakit Y di kota X adalah anak usia sekolah dasar yang tinggal di daerah nelayan. Itu adalah narasi, Bapak Ibu. Jadi jangan sekali-kali buat tabel, kemudian Ibu narasikan semuanya, hasilnya. Enggak. Jadi narasi dari tabel itu hanya data dominan saja yang dituliskan. Paham nggak ya? Jadi nggak misalkan Bapak Ibu itu menuliskan tabel mengenai jenis kelamin. Di situ ada laki-laki, taruhlah 40%, perempuan 60%. Kemudian narasinya berdasarkan hasil tabel di atas, udah tabel di atas gitu kan ya, maka didapatkan hasil laki-laki 40% dan perempuan 60%. Itu salah total. Nggak gitu. Jadi bunyinya gimana dong? Bunyinya gini, berdasarkan hasil tabel 1 atau tabel nomornya itu berapa di atasnya. Tabel berapa yang Ibu akan tunjuk? Itu harus jelas, jangan tabel di atas. Tabel di atas tuh nanti siapa tahu tabelnya banyak. Paham ya, Bapak Ibu ya, cara nulis narasi ya. Jadi itu tabel berapa? Tabel 1, tabel 2, 3, 4, 5. Misalkan ya, berdasarkan hasil tabel 2, udah tabel aja 2, nggak usah tabel di atas. Tabel 2, didapatkan hasil di mana jenis kelamin perempuan mendominasi dengan persentase sebesar 60%, selesai. Jadi nggak ditulisin lagi laki-lakinya berapa, perempuan enggak. Nah, itulah kebanyakan mahasiswa itu salah dalam menuliskan narasi pada tabel. Paham ya, Bapak Ibu ya? Nah, sekarang harus benar lagi nih. Nanti misalkan saya kasih tabel, Bapak Ibu harus narasikan. Atau 3 di antara 7 peserta penyuluhan kesehatan tentang penanggulangan DB adalah kader kesehatan. Gitu toh, udah. Kalau misalkan nggak ada presentasinya. Jadi tabel itu hanya nanti narasinya itu hanya menjelaskan data dominan saja gitu. Jadi dan begitupun dengan tabelnya, jangan ada tabel di atas. Tabelnya sebutin tabel berapa? Tabel 1, 2, 2.1, 2.2 atau berapa gitu harus jelas. Oke. Kemudian kita masuk dalam penyajian tabel. Menyajikan hasil pengolahan data dengan menggunakan tabel dari mulai sederhana sampai kompleks. Penyajian informasi dalam bentuk angka dengan menggunakan format baris dan kolom. Penyajian dalam bentuk tabel yaitu ada nomor tabel, judul tabel, jumlah data, ya jumlah data N sama dengan itu. Ini misalkan kategorinya, ini frekuensinya, ini persentasenya.
Kategorinya apa? A, B, C, D, frekuensinya misalkan 3, 5, persentasenya berapa. Gitu ya. Nanti kita akan menghitung belajar bagaimana cara menghitung frekuensi kumulatif dan lain-lain. Nah, di sini ada macam-macam tabel. Di sini ada namanya master tabel. Apa sih master tabel? Jadi ketika ibu penelitian, kan ibu punya variabel demografi, which is itu ada usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, suku, apapun yang ibu lihat, apapun yang ibu tulis, dan ibu ingin ketahui, dan ibu tulis di tujuan penelitian. Itu ada data demografinya. Ya, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, misalkan kita ingin cari suku, silakan. Kemudian, kita juga punya misalkan data-data variabel utama kita, baik independen maupun dependen. Misalkan misalkan kita ingin mengetahui penelitian hubungan pengaruh akupuntur terhadap gangguan kognitif dan gangguan menelan. Jadi kita punya nanti variabel berapa skor dari gangguan kognitif, berapa skor dari gangguan menelan. Gitu kan? Nah, semua data-data tersebut Bapak Ibu dijadikan ke dalam satu tabel, itu disebut dengan master tabel. Nah, tabelnya itu disimpan di mana? Di Excel. Jadi belum masuk ke SPSS dulu kalau master tabel. Jadi kalau tabel-tabel itu masuk di Excel ya, di Excel. Nanti tabel-tabel seluruh variabel yang kita teliti itu masuk di master tabel. Nanti ada tabel distribusi frekuensi, ada relatif, akumulatif, nanti ada penjelasannya. Kemudian ada tabel silang. Nah, ada jenis-jenis tabel. Tabel silang sih. Tabel silang Tabel silang itu ada beberapa macam. Ada one way, ada two way, ada three way. Tabel yang hanya terdiri dari satu kategori, contoh data jalan tol, menurut panjang jalan tolnya aja gitu kan. Kalau dua arah, data jalan tol tapi ada panjang dan nilai investasinya. Kalau 3 arah, datanya jalan tol itu menurut panjang, investasi, dan investornya siapa. Nah, itu mah nggak usah nggak usah bingung. Nah, ini adalah tabel induk Bapak Ibu, lihat ya. Ini ke depan tidak lagi diperbolehkan ada namanya nama lengkap di sini. Ya. Jadi nanti pakai inisial saja. Inisial saja. Nanti ketika nanti membuat instrumen, kuesioner, lembar survei atau apapun itu, pakai inisial saja. Tidak usah pakai nama lengkap. Apalagi dikasih alamat buat apa. Nah, itu nggak relevan. Kecuali kalau kita memang membutuhkan untuk kita observasi ke rumahnya, ya monggo. Tapi itu juga kita harus hati-hati dengan data mereka. Gitu. Jadi jangan ada yang tahu data-data mereka karena itu bersifat privat. Nah jadi ini ganti nanti inisial aja ya. Ini cracker kita anggap apa itu cracker, saya juga nggak itu kita jangan anggap aja itu. Di sini ada usia, ada jenis kelamin, ada pendidikan, pekerjaan, ada berat badan, ada tinggi badan, ya. Jadi semua data ada di sini. Nah itu disebut dengan master tabel. Nah ini dalam master tabel Bapak Ibu, semua data yang akan kita olah nanti di software SPSS misalkan, itu semuanya ada di sini. Nah itu disebut dengan master tabel. Oke, sebelum masuk saya ada pertanyaan dulu kan? Sebelum saya next slide. Karena kan masih mudah lah kalau ini. Sudah clear ya? Atau ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sebelum kita jauh-jauh ngebahas yang lain. Nggak ada? Pak Farhan? Nggak ada pertanyaan Pak Farhan? Pak Farhan? Ya, Pak, lanjut Pak. Lanjut? Oke. Iya. Pak Satria? Ada pertanyaan Pak Satria? Lanjut Pak. Lanjut. Oke. Tapi sudah paham ya? Nah, Pak Satria, emang yang disebut dengan master tabel itu apa? Jadi tabel yang memuat keseluruhan data Pak. Misalkan seluruh datanya dari tabel itu.
Oke, misalkan apa aja contohnya? Misalkan data kita mencari data, kita mau mengumpulkan data tentang tinggi badan berat badan kan. Jadi di tabel itu ada nama, terus nanti ada Kan saya bilang jangan ada nama. nama inisial ya Pak, nama berupa inisial, tidak ada alamat. Terus nanti ada mungkin jenis kelamin, data lainnya, sama tinggi badan berat badan. Oke, sip. Kita sekarang masuk ke dalam distribusi frekuensi. Apa itu? Adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Jadi data itu masuk ke dalam 1 kategori aja, jangan masuk ke dalam 2 atau lebih kategori. Nah ini adalah nilai dari tingkat pendidikan misalnya. Ini adalah sebaran lansia menurut tingkat pendidikan di wilayah kerja Puskesmas Cimindi tahun 2009. Tingkat pendidikan kita lihat ada tidak tamat SD, ada SMP, SMA, sama PT. Jumlah itu dilambangkan dengan N ya Bapak Ibu ya. Misalkan tidak tamat SD ada 570 orang, SD 360 orang, SMP 375 orang, SMA 225, PT 120 orang. Total N-nya itu 1.650 orang. Frekuensi relatif adalah hasil dari jumlah N dari data itu dibagi total dikali 100. Oke, sekarang jadi N dibagi total dikali 100. Oke, sekarang kita hitung untuk memastikan. 570, coba Bapak Ibu pakai kalkulator semuanya. 570 dibagi 1650 dikali 100 berapa? Coba hitung. 570 dibagi 1650. 34,5 Pak. Nah, berarti sama ya, 34,55%. Nah, itu jadi rumusnya kayak gitu Bapak Ibu. Begitupun dengan data-data yang SD. SD juga sama, berarti kalau SD rumusnya gimana? Masukin ke dalam angka. Gimana kalau yang SD? 10 dibagi 1.650. Nah, 360 dibagi 1650 dikali 100%. Nah, itu Bapak Ibu isikan di frekuensi relatif. Itu adalah frekuensi relatif. Jadi kalau misalkan saya tanya berapa data frekuensi relatif dengan N sekian dan total sekian, yaitu rumusnya. N dari data yang kita ingin cari dibagi total dikali 100. Halo semuanya. Kayaknya saya pernah ini sama. Oh, ada. Oke, sekarang kita masuk ke dalam frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Nah, kalau frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan, maka caranya adalah nilai data pertama Ibu geser ke kanan. Bapak Ibu geser ke kanan, ya. 34,55 Ibu geser ke kanan sini. Ya. Kemudian untuk data kedua Bapak Ibu tambahkan dengan frekuensi relatif di bawahnya. Ya. Geser ke kanan itu artinya copy aja. Data pertama kan sama, 34,5 berarti frekuensi kumulatif kurang darinya ya 34,5 juga. Gitu kan. Nah, bagaimana cara mengetahui angka 56,37? Caranya adalah 34,55 ditambah 21,8
Hasilnya 56,37. Kemudian 56,37 ditambah 22,73 hasilnya 79,10 gitu ya, sampai dapat 100. Sampai dapat 100. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan itu adalah data pertama, yang ini data pertama ditambahkan dengan, jadi maksud saya frekuensi relatif data pertama ditambahkan dengan frekuensi relatif data selanjutnya itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari data keduanya. Paham nggak ya? Paham kan? Jadi kalau misalnya untuk dapat apa? Nah, jadi gini. Jadi untuk dapat nilai 56,37, caranya adalah frekuensi relatif ini nih, frekuensi atau ginilah, data pertama dulu ya, ini frekuensi kumulatif kurang dari sama dengannya, itu adalah Bapak Ibu tinggal copy aja nilai frekuensi relatif dari data yang pertama. Ini berarti ini kan, sama kan nih, 34,55 berarti frekuensi kumulatif data pertamanya yang tidak tamat SD juga 34,55 gitu kan. Nah, Pak, saya itu ingin nyari frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan yang SD. Gimana caranya? Caranya adalah frekuensi kumulatif sama dengan yang tidak tamat SD ditambah dengan frekuensi relatif yang tamat SD. Atau 34,55 ditambah 21,82. Nah, bagaimana untuk mengetahui yang SMP? Yang SMP caranya adalah frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan yang SD ditambah frekuensi relatif yang SMP. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan SMP-nya nanti akan ketahui. Nanti tahu ya, jadi 79,10. Kalau enggak langsung praktek aja lah, pakai kalkulator. Coba ayo hitung biar gampang. Biar tahu ya. Sekarang 34,55 kita geser ke kanan karena ini sama. Sekarang tolong hitung 34,55 ditambah 21,82. Coba hitung di kalkulator. 56,37. Pas ya? Oke. 56,37 ditambah ini? 79,1. Oh, sama. Oke. 79. Nah, ini maksud saya, meskipun udah angkanya di sini, Bapak Ibu praktekin aja gitu. Takutnya kan ini salah atau gimana gitu kan. Dan kalau misalnya kita praktek, biasanya kita lebih ingat. Gitu. Ya. 79,10 tambah 13,4, betul ya hasilnya segini ya? Iya betul Pak. Oke, begitupun dengan 92,7 dan ditambah 7, nah ini segini. Oke, itu untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Sekarang kita akan masuk ke dalam frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Nah, kalau untuk frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan, itu caranya sama, cuman caranya adalah dibalik. Jadi, yang 100 itu kalau misalkan kurang dari sama dengan yang 100 itu adalah perguruan tinggi, tapi kalau yang kumulatif lebih dari sama dengan, yang 100 itu adalah tidak tamat SD. Jadi 100-nya itu ditarik ke paling atas. Untuk yang lebih dari sama dengan. Nanti 100 ini, Bapak Ibu, 100 ini untuk mendapatkan nilai SD, nanti caranya adalah 100 atau frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan yang tidak tamat SD, dikurangi nilai frekuensi relatif sama dengan frekuensi relatif dari tidak tamat SD. Jadi 100 dikurangi 34,55. Betul nggak sih? Coba hitung dulu. 65,45. 65,45 sekian gitu kan, dibulatkan jadi 65,46. Nah, begitupun dengan 65,46 dikurangi 21,82, coba berapa hasilnya? 65,45 aja Pak, nggak ada angka selanjutnya. Oh gitu, oke. 65,45 dikurangi 21,82 berapa? 43,63. 43,63. Ini berarti kurang lebih satu nih. 43,63 dikurangi 22,73. 20,9. 20,9 dikurang 13,64.
7,26. 7,26. Nah, ya, sekarang sudah tahu ya. Jadi rumusnya itu adalah 100-nya simpen dulu di yang paling atas, kemudian 100-nya itu dikurangi nilai frekuensi relatifnya sendiri untuk mengetahui nilai SD ya. Jadi untuk mengetahui nilai SD caranya adalah nilai frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan tidak tamat SD atau yang di atasnya dikurangi frekuensi relatif tidak tamat SD. Jadi kalau yang tadi yang kumulatif kurang dari sama dengan yang ini dikurangi ini kan ke bawah kan? Dikurangi, ditambahkan. Kalau ini kan ke sini itu ditambahkan. Tapi kalau misalkan yang frekuensi kumulatif lebih dari itu dikuranginya tuh searah. Jadi searahnya dia, bukan ke bawah sini dikuranginya ya. Bukan ke bawah sini, tapi jadi searahnya dia. Jadi kalau misalkan frekuensi kumulatif kurang dari itu tidak jadi adalah hasil dari 34,55 itu adalah tidak tamat SD ditambah dengan nilai relatifnya SD. Kalau lebih dari sama dengan enggak, yaitu kalau misalnya kita ingin mengetahui nilai SD ya, itu adalah nilai frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan tidak tamat SD dikurangi relatifnya tidak tamat SD. Jadi hasilnya segitu. Jadi dikurangi sejajar segini ya. Paham ya maksudnya ya? Dikurangi sejajar. Tapi kalau misalnya lebih kurang dari itu ditambahnya ke bawah. Ini tambah ini. Ya. Ini misalkan ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini kan. Tapi kalau misalkan yang lebih dari dikuranginya ini ke sini. Ya, ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, hasilnya ya ini gitu. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan nggak nih yang lain? Ini paham nggak nih? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Oke, Bu Maria paham nggak Bu Maria? Bu Maria. Mana nih? Ada nggak nih orang? Bu Maria. Wah, kalau nggak ada gimana bisa jawab soal nanti? Bu, Pak, Bu. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Dari Puji, Pak. Ini Ya, Bu Puji. saya dapatnya yang 100 dikurang 34,55 itu kok bukan 65,46 ya, Pak saya. Berapa tuh? 65,45, Pak. Oh iya, ya itu tadi sudah dikatakan sama temannya Ibu tadi. Oh ya. Ya memang itu nanti saya perbaiki lah itu. 6545 itu harusnya ya. Begitupun dengan yang di bawahnya 43,6. Oke, Pak. Takutnya kalkulator saya yang salah, Pak. Oh. Oke, Bu Nabila. Nah, Bu Nabila, paham nggak Bu Nabila? Masih agak bingung sih Pak, yang pas bagian kumulatif soalnya tadi sempat putus-putus suaranya di saya. Nah, ya oke lah. Nah itu ya, kalau bingungnya di mana gitu. Jadi biar saya kasih tahu. Bingungnya di mana? Perhitungan yang kumulatif lebih besar. Kumulatif lebih besar. Ya, oke. Nih ya Bapak Ibu ya. Ini tolong agak fokus ya. Kalau misalkan untuk mengetahui nilai kumulatif lebih besar ini, ya kan? Caranya angka yang 100 ini 100 atau gini aja, atau nilai total aja. Total persentase kan 100 tuh. Kita simpan di paling awal di sini. Nih. Di data yang paling pertama. Tapi syaratnya kita harus punya data frekuensi relatif dulu, wajib. Kalau misalkan kita belum punya data frekuensi relatif, kita nggak bisa ngitung dong. Ya kan? Nah, caranya untuk mengetahui kumulatif lebih dari sama dengan adalah frekuensi kumulatif yang pertama yang kita dapatkan dari which is itulah total, itu kita kurangi saja dengan frekuensi relatif data pertama juga. Tapi relatif ya, tinggal dikurangi aja. Hasilnya, ya ini hasilnya. Gitu kan? Tapi kalau misalnya kita ingin nyari yang SMP, berarti kita tinggal mengurangi data yang SD, dikurangi relatif yang SD kan?
Nah, nanti dapatnya SMP. Kalau kita ingin tahu yang SMA, berarti data kumulatif lebih darinya SMP dikurangi yang relatifnya SMP. Dapatnya kumulatifnya SMA. Gitu. Paham nggak ya? Iya Pak, paham Pak. Makasih Pak. Nah, iya. Gitu. Pak mau tanya Pak, Mulai. untuk nilai frekuensi relatif itu apakah dia nantinya akan bagus nilainya itu 100% atau enggak? Kalau misalnya ini kan variabel ininya ada 1, 2, 3, ada 5 jenis kan Pak. Kalau misalnya ininya ada lebih dari 5 gitu misalnya, apakah nilai frekuensi relatif itu akan pasti selalu 100? Terus kemudian untuk frekuensi kumulatif ini, nantinya ini akan dipakai untuk apa gitu ya Pak? Masih kurang paham frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari ini, peruntukannya untuk apa gitu Pak? Terima kasih. Oke. Jadi, apa namanya? Yang 100 itu. Bapak Ibu, berapapun data yang Bapak Ibu atau berapapun kategori yang Bapak Ibu punya, total persentase itu pasti 100%. Ujung-ujungnya. Mau 2, misalkan ya, 2 ya. Jenis kelamin, yang 1 40, yang 1 60, 100 kan. Kemudian kerjaan deh. Swasta, kemudian buruh, NS. Tiga-tiganya itu kalau dijumlahkan harus 100%. Harus. Pasti dan pasti itu 100%. Jadi kalau misalkan buruh 22, sekian, PNS sekian, swasta sekian. Nah, jadi otomatis total itu pasti 100%. Paham ya? Jadi pasti 100%. Jadi apakah akan selalu? Iya, akan selalu. Apapun datanya. Kalau ada data yang 150%, aneh. Kok totalnya 150% gimana ngitungnya? Nah, gitu kan. Nah, jadi tapi jangan kita bandingkan datanya itu dengan perbandingan ya, misalkan kelipatannya misalkan ya dia tuh berlipat ganda 150% ya ada aja kalau kelipatan ya, tapi kalau misalkan total itu pasti selalu 100%. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini kumulatif kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan itu buat apa sih? Kumulatif kurang dari sama dengan. Bu, misalkan saya tanya, dari orang 570 itu, yang tidak tamat SD itu berapa sih kumulatif kurangnya? 34,5. Karena kurang dari 34,5 itu semuanya tidak tamat SD. Gitu. Ya kan? Kemudian untuk yang SD-nya. Yang SD. Kalau frekuensi kumulatif kurang dari SD, itu pasti yang tidak tamat SD kan ke bawah-bawah kan? Berapa sih frekuensi kumulatif kurang dari SD? Kurang dari SD kan ada tidak tamat SD, paham kan? Nah, berarti harus ada penjumlahan antara tidak tamat SD dengan SD, bener nggak? Nah, hasilnya 56. Jadi, Bapak Ibu, yang kumulatif kurang dari sama dengan SD, which is itu ada tidak tamat SD, itu 56,37%. Gitu kan? Sekarang yang lebih dari sama dengan. Oke, saya mau tahu nih, berapa nih kumulatif lebih dari sama dengan, lebih dari yang tidak tamat SD, termasuk yang tidak tamat SD kan ada SS, ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya, ya 100%. Orang lebih dari tidak tamat SD, paham nggak? Berapa sih frekuensi kumulatif yang lebih dari tidak tamat SD? Yang lebih dari tidak tamat SD itu ada berapa orang? Ya lebih dari sama dengan, nih
Lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan, misalkan gini, saya tanya, Bapak Ibu, berapa frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan tidak tamat SD? Karena ada sama dengan, maka tidak tamat SD diikutkan. Lebih dari tidak tamat SD itu yang mana? Ada SD-nya, ada SMP-nya, gitu kan? Ada SMA-nya, ada perguruan tingginya, ya itu tinggal totalin aja berapa. Ya 100 lah. Totalnya kan gitu. Nah, kalau saya tanya, Bapak Ibu, berapa frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan SD? Berarti SD-nya dihitung kan? SD-nya dihitung plus di atas SD-nya. SMP-nya, SMA-nya berapa? 65,46%. Karena yang tidak tamat SD-nya kita nggak hitung kan? Pertanyaannya lebih dari sama dengan SD. Paham kan? Paham nggak maksud saya ini? Halo? Paham, Pak, paham. Pak, Insya Allah. Pak. Nah, gitu maksudnya. Sekarang paham ya? Hah? Nah, itulah fungsinya frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, itu dia nanya apa, ke bawah-bawahnya tuh diikutkan. Kalau lebih dari sama dengan, dianya sama di atasnya diikutkan. Tinggal ditotalin aja berapa. Begitu. Ya, oke. Sekarang saya punya case dan tolong isi. Tolong tulis dan tolong hitung di kalkulator. Oke. Saya punya Bapak Ibu tolong buat tabel yang sama dengan ini. Tingkat pendidikan, jumlah, frekuensi relatif, kumulatif, kurang dari sama dengan, dan kumulatif lebih dari sama dengan. Tolong buat tabel kayak gini. Akan lebih bagus kalau di laptop ya, jadi supaya nanti bisa share screen langsung dan orang tahu caranya gimana. Bu Novi, pakai laptop nggak? Pakai, Pak. Oh ya udah, tulis di laptop aja. Di laptop aja. Pakai, tapi saya nggak bisa pakai Excel, Pak. Saya bisa bikin Word aja, Word. di Word aja. Oh, baik. Iya, nggak apa-apa. Di Word kayak mau di PowerPoint boleh. Nah, yang penting nanti bisa di share screen gitu. Maksudnya orang lain bisa baca. Ya. Yuk, silahkan. Jadi tabelnya Bapak Ibu ada tingkat SD. Ada tingkat pendidikan. Ada jumlah, ada frekuensi relatif, ada kumulatif kurang dari sama dengan, sama kumulatif lebih dari sama dengan. Ya. Kalau Bapak Ibu pakai laptop, pakai komputer, silahkan ditulis dulu tabelnya, judul headernya. Header tabelnya ada tingkat pendidikan, ada jumlah, ada relatif, kurang lebih sama dengan, lebih dari sama dengan. Silahkan. Udah Bu Novi? Ditulis? Belum, Pak, belum. Oh ya silahkan. Saya tunggu deh. Saya tungguin biar nggak ketinggalan. Yang lain juga sama ya. Yang lain juga sama. Biar nanti paham. Bu Puji ya, Bu Puji ya. Bu Puji juga sama nulis ya Bu Puji ya. Iya, Bu Pak. Puji pakai laptop atau pakai apa? Pakai handphone, Pak. Oh, pakai Ditulis di buku handphone. nih, Pak, saya. Oh ya, oke deh. Oh iya, mau tanya, Pak. Ini ditulis juga, Pak, yang 570 sama semuanya ini. Enggak, belum. Oh, beda itunya. Beda, kan saya ngitung sendiri nanti. Oh, oke. Nanti yang jawab saya tunggu bapak-bapak deh. Jangan ibu-ibu mulu. Pak Petrus. Ada Pak Petrus? Pak Petrus Aliuk.
Halo, Pak, ada. Ada. Ah, Siap. nulis nggak? Nulis ini nggak? Yang saya bilang nggak? Kalau pakai laptop lebih bagus, Pak. Saya pakai HP, Pak. Oh ya sudah, nanti bisa difoto lah ya. Tolong kerjakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Bu Novi udah? Udah, Pak. Oke. Sekarang tulis ya, Bapak Ibu semuanya ya. Untuk ininya sama ya, tidak tamat SD. Kemudian ada SD. Kemudian SMP, SMA sama PT. Tidak tamat SD, SMP, SMA, PT. Oke. Untuk yang tidak tamat SD, angkanya 27. Yang SD 23. SMP 35. SMA 10. PT 15. Ya, saya ulangi. Tidak tamat SD 27, SD 23, SMP 35, SMA 10, PT 15. Tugas, tentukan frekuensi relatif, kumulatif kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Silakan kerjakan. Kalau sudah open mic ya.
Pak, izin udah Pak. Mohon koreksi. Pakai laptop nggak apa-apa, Pak. Sudah. Oke. Boleh, tapi gimana? Dilihatin fotonya tuh ya. Saya pakai laptop Pak, izin. Oh ya boleh. Boleh, sok atau saya screen. Saya stop dulu ya. Bentar. Yuk. Izin Pak, apakah sudah terlihat? Oke. Tolong jelaskan. Iya, begini. Untuk frekuensi relatifnya, ini adalah rumusnya jumlah N dibagi dengan total. Di mana untuk yang tidak tamat SD ini, rumusnya adalah 27 dibagi dengan 110 dikali 100. Sehingga didapatkan hasil frekuensi relatif 24,55%. Begitu juga dengan SD, rumusnya adalah 23 dibagi 110 dikali 100. SLTP ini rumusnya 35 dibagi 110 dikali 100. SLTA 10 dibagi 110 dikali 100. Dan perguruan tinggi 15 dibagi 110 dikalikan 100 dengan total semuanya adalah 100. Oke, sebentar, stop. Tadi ada yang nanya Bu Nur Fitri ya, kalau nggak salah ya, yang tanya apakah semuanya akan 100? 100 ya Bu ya? Jadi semuanya akan selalu 100. Tadi kalau nggak salah Bu Fitri ya, yang tanya ya? Iya betul Iya, Pak Nur Fitri. Sekarang kita buktikan sekali lagi. Ibu hapus yang perguruan tingginya, kita pakai cuma sampai SMA doang. Nilai N perguruan tinggi hapus. N. Jangan di situ. Nah lihat, totalnya akan selalu 100 Bu tuh. Totalnya itu akan selalu 100 berapapun variabel indikatornya. Kalau kita totalin persentasenya itu harus selalu 100. Ctrl Z Bu. Ctrl Z. Lagi. Nah, oke. Sekarang Ibu jelaskan bagaimana menghitung kumulatif kurang dari sama dengan. Baik, untuk frekuensi kumulatif kurang sama dengan tidak tamat SD, di mana karena kurang dari sama dengan tidak tamat SD, sehingga tidak tamat SD-nya itu diikutkan. Ya, sebentar. Kurang dari sama dengan tidak tamat SD. Ya. Kurang dari sama dengan tidak tamat SD. Jadi perhatikan kata-katanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ditanya berapa frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan tidak tamat SD, ya berarti tidak tamat SD, karena tidak di bawah tidak tamat SD kan nggak ada. Paham kan? Berarti ya segitu-gitunya gitu. Paham ya? Makanya sama angkanya dengan frekuensi relatifnya. Oke, betul. Lanjut. Selanjutnya untuk frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan SD, berarti jumlah dari tidak tamat SD dan SD. Gimana penjumlahannya, dari mana? Dari frekuensi relatif ini, Pak. Oke, boleh dari situ boleh. Atau dari frekuensi kumulatif yang dari kurang dari sama dengannya. Nah, dengan itu ya harusnya gitu ya, harusnya ya. Jadi tidak dari atas. Yuk, lanjut. Baik, Pak. Untuk SLTP juga begitu, frekuensi kumulatif kurang dari SLTP itu berarti mencakup tidak tamat SD, SD, dan SLTP. Ini di total ditambah dengan ini. Ya. Relatif. Kemudian yang SLTA, frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan SLTA, berarti mencakup tidak tamat SD, SD, SLTP, dan SLTA. Di mana totalnya adalah yang ini ditambah dengan yang ini. Sama dengan 86,36%. Sedangkan untuk perguruan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan perguruan tinggi adalah mencakup semuanya, tidak tamat SD, SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi, di mana totalnya adalah 100. Dengan rumus ini tambah
ini ditambah dengan ini. Enggak, rumusnya hanya 86,3. Oh ya, 86 ini Pak maksudnya Pak. Ya maaf Pak. Ditambah 13,4. Ditambah dengan ini. Oke. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan tidak tamat SD, itu berarti lebih atau di atas tidak tamat SD ini mencakup semuanya, yaitu 100%. Halo Pak? Ya, lanjut. Oh iya. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan SD berarti hanya SD, SLTP, SLA, dan perguruan tinggi. Betul. Oke. Kemudian selanjutnya untuk frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan SLTP berarti yang dihitung SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Dengan total sekian 54,55. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan SLTA, berarti yang dihitung adalah SLTA dan perguruan tinggi. Ya, menghitungnya berarti 54 dikurangi 31,82 ya, berarti hasilnya 22,73. Ya. Biar yang lain paham. Baik, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan perguruan tinggi, berarti hanya yang perguruan tinggi saja. Di mana hasilnya adalah 13,64. Ya. Ya, betul ya. Betul seperti itu, dan boleh juga pakai kalau misalkan pakai asumsi yang tadi, boleh juga pakai yang sum, yang rumus di Excel ya. Tapi kalau rumus manualnya seperti yang saya bilang tadi. Kalau pakai di Excel, silakan pakai rumus untuk memudahkan. Oke, betul ya. Jadi Bu Putri mantep ya hasilnya. Dan saya kira semuanya kalau sama ya berarti betul gitu ya, hasilnya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut. Kita sampai jam berapa ya? Jam 12 ya? Lewat nggak? Kelewatan ya saya? Nggak? Kalau jadwalnya sampai jam 11.20, Pak. Oh, 11.20, serius? Dari jam berapa? Dari jam 10 sampai 11.20, kalau berdasarkan jadwalnya. 10 sampai 11.20 ya? Berapa lama itu? 80 menit. 80? Oh. Iya, Pak. Karena puasa, Pak. Oh, karena puasa. Oh, udah lewat dong. Kita lanjut minggu depan nanti kalau gitu ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Kita lanjut. Oh ini ya, kita lanjut ini. Ini ada berapa? Ada 54 slide ini ya. Nggak selesai sih kalau sekarang mah. Oh, ada kelas selanjutnya, Pak. Apa? Ada kelas selanjutnya, Pak. Iya, makanya kita selesaikan. Nah, ini kita akan rumus interval dan lain-lain. Oke lah, kita minggu depan aja deh. Ya, oke. Sebelum kita kita selesaikan, ada pertanyaan dulu nggak? Sudah jelas ya semuanya ya, sudah jelas bagaimana cara menghitung frekuensi kumulatif kurang dari. Sebetulnya kalau misalkan kita paham maksudnya kurang dari sama dengan itu apa sih, lebih dari sama dengan apa sih? Nah itu lebih enak ya, lebih enak. Nah jadi kita nanti bisa mengerti, oh hasilnya segini, oh segini. Nah itu untuk yang penyajian data. Nah untuk penyajian data kita akan lanjut di pertemuan minggu depan dengan materi yang sama tetapi dengan proses yang mungkin agak sedikit by step ya, nanti kita akan coba pelajari lagi. Ya kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan. Wassalamualaikum